Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita melanjutkan review materi pecahan matematika bagian yang kedua ya. Kalau kemarin kita sudah membahas bagian yang pertama, hari ini bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini berbicara tentang pecahan campuran. Kita semua tahu bahwa pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bentuk bulat dan pecahan biasa. Contohnya 3/1/4 ini akan ada bentuk bulatnya dan akan ada pecahan biasa, di mana angka 3 ini adalah bilangan bulat. Nah, 1/4 adalah pecahan biasanya. Kita tahu 1 ini sebagai pembilang dan 4 ini sebagai penyebut. Jadi anak-anak kita tahu ya bahwa materi tentang pecahan campuran ada bentuk bulat dan pecahan biasa. Nah, selanjutnya adalah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Contohnya, 2/5 diubah menjadi pecahan campuran. Nah, caranya itu ada banyak cara. Pak Dian menyebutkan cara yang pertama, yaitu dengan cara pembagian dengan cara pengurangan berulang. Jadi, 12 ini membilangnya 12 dibagi 5 dengan cara pengurangan berulang. 12 dibagi 5 sama dengan 12 dikurangi 5, hasilnya 7, kurangi 5 lagi, hasilnya 2. Kita lihat 5-nya ada berapa? Di atas itu yang warnanya merah, di atas 5 yang warnanya merah, ternyata 5-nya ada 2. Kemudian kita lihat yang bawah. Yang bawah itu tadi sisanya berapa? Ternyata kita tahu sisanya adalah 2. Jadi 12/5 hasilnya adalah pecahan campurannya 2/5. Kalau itu cara yang pertama dengan cara pengurangan berulang. Selanjutnya cara yang kedua. Nah, cara yang kedua itu dengan cara porogapit atau dengan cara pembagian dengan bersusun. 12 dibagi 5. Kita buat dulu pembagiannya, 12 di dalam dan 5 di luar. Nah, 5 dikali berapa yang hasilnya 12? Kita tahu 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Maka 12 dikurangi 10 hasilnya adalah 2. Kita lihat yang di atas ya. 12 dibagi 5 itu hasilnya 2. Kemudian yang di bawah masih ada sisa 2. Jadi pecahan campuran dari 12/5 sama dengan 2/5. Selanjutnya mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen. Nah, contohnya kita tahu bahwa bentuk persen itu per 100 ya. 3/5 diubah menjadi persen. Maka kita harus tahu penyebutnya tidak bisa 5, tetapi penyebutnya harus 100. Maka 5 ini harus dikali berapa supaya jadi 100? Kita tahu bahwa 5 dikali 20 hasilnya 100. Ingat, kalau bawah dikali 20, atas juga harus dikali 20. 3 dikali 20 hasilnya adalah 60. Sehingga 3/5 dikali 20/20 hasilnya 60/100, maka 60/100 ini kita bisa katakan 60%. Jadi 3/5 sama dengan 60%. Nah, contoh selanjutnya adalah 4/10. Sama, 10 nggak bisa. Maka 10 ini penyebutnya harus jadi 100, maka kita kalikan dengan 10. Kalau di bawah dikali 10, maka di atas juga dikali 10. 4 kali 10 adalah 40. Maka 40/100 sama dengan 40%. Jadi 4/10 sama dengan 40%. Nah, selanjutnya adalah mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa. Kita tahu bahwa bentuk persen dari 35 itu sama dengan 35/100. Maka pecahan biasanya adalah kita jadikan bentuk yang paling sederhana. Caranya adalah dibagi dengan bilangan yang sama. Disederhanakan dengan dibagi 5. Nah,
35 dibagi 5 itu 7, 100 dibagi 5 itu 20, bisa. Syaratnya adalah atas dan bawah bisa dibagi dengan bilangan yang sama. Ketika sudah ketemu 7/20, itu sudah paling sederhana sehingga tidak bisa dibagi lagi. Jadi 35% pecahan biasanya 7/20. Nah, anak-anak dengan contoh yang lain juga bisa. Nah, selanjutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal kita tahu bahwa pecahan tersebut mempunyai penyebut khusus, yaitu per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Nah, jadi anak-anak yang namanya pecahan desimal itu pecahan biasa yang penyebutnya harus tadi per 10, per 100, per 1000, per 10.000, dan lainnya. Nah, selanjutnya karena kita review, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara yang pertama adalah penyebutnya tadi dijadikan per 10, per 100, atau per 1000. Contoh, 2/5. Ini kan 5 penyebutnya, maka nggak bisa. Harus dijadikan per 10, 100, atau 1000. Penyebutnya belum per 10, per 100, atau per 1000. Maka harus diubah dulu sehingga menjadi per 10, per 100, atau per 1000. Kita tahu 5 ini biar jadi 10 dikalikan dengan 2. Nah, kalau di bawah kalikan 2, di atas juga dikalikan dengan 2. Di atas ya. 2 kali 2 kita tahu hasilnya 4. 5 kali 2 hasilnya 10. Jadi 4/10 sama dengan 0,4. Jadi 2/5 pecahan desimalnya adalah 0,4. Karena 2/5 menjadi 4/10 sehingga desimalnya adalah 0,4. Nah, sekarang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dengan cara yang kedua, yaitu porogapit. Nah, contohnya tadi 2/5, yaitu dengan cara dibagi 2 dibagi dengan 5. Nah, karena 2-nya nggak bisa dibagi 5, maka kita pakai 0, 2 tidak bisa dibagi 5 sehingga di atas diberi 0, maka otomatis angka 2 di belakangnya akan ada angka 0 sehingga menjadi 20. Nah, ketika tadi sudah 0, dan hasilnya adalah 20, kita tahu bahwa 5 kali berapa yang hasilnya 20, yaitu 5 kali 4. 5 kali 4 hasilnya 20. 20 dikurangi 20 hasilnya adalah 0. Nah, kita tahu sampai di sini sudah selesai. Jadi 2/5 sama dengan 0,4. Sama seperti yang tayangan sebelumnya. Sekarang kita beralih mereview tentang pembulatan bilangan. Ingat ya, kata kuncinya anak-anak, pembulatan bilangan ini ketika bertemu dengan angka 1, 2, 3, 4 maka tidak dibulatkan. Sedangkan ketika bertemu dengan angka 5, 6, 7, 8, dan 9 maka dibulatkan. Maksudnya gimana? Kita masuk ke contoh. Kita tahu angka 24. Kita lihat angka yang di belakang yang Pak Dian lingkari itu adalah 4. Maka angka 4 tidak dibulatkan. Angka 4 akan menjadi dengan 0. 24 dibulatkan hasilnya adalah 4-nya tadi tidak dibulatkan hasilnya 0. Maka hasilnya adalah 20. Jadi pembulatan dari 24 adalah 20. Selanjutnya 28. Kita lihat angkanya yang 8. Angka 8 itu kan dilingkari. Kita lihat, kita bertemu dengan angka 8, maka angka 8 dibulatkan. Kalau dibulatkan, angka paling depannya ditambah dengan 1. Yang bawah ada garis warna biru ke bawah itu 2 ditambah 1 karena 8-nya dibulatkan hasilnya jadi 3. Kemudian 8-nya karena dibulatkan hasilnya adalah 0. Maka pembulatan dari 28 hasilnya adalah 30. Nah, akhirnya kita selesai untuk pembahasan pada hari ini. Ketika anak-anak ada yang ingin ditanyakan, anak-anak dapat menghubungi wali kelas. Kita bisa saling diskusi atau tanya jawab. Begitu. Akhirnya, selamat belajar anak-anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.